Pemirsa, tim TV3 Nasional melakukan investigasi lebih lanjut terkait ratusan karyawan yang ditelantarkan oleh PT Putri Dewi Ayu. Pada Kamis 8 Agustus 2024, Kepala Bidang Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Andi Akbar melakukan audiensi di Aula Desa Wibawa Mulia, Kecamatan Cibarusa, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, bersama puluhan perwakilan karyawan PT Putri Dewi Ayu dengan mengundang Binwasnaker Provinsi Jawa Barat. Dihadiri Muswika Kecamatan Cibarusa, serta aparat Desa Wibawa Mulia dan Satpol PP. Sedangkan dalam audiensi, tak ada satupun pihak PT Putri Dewi Ayu yang hadir. Pada saat audiensi, para karyawan unjuk bicara terkait banyaknya kejanggalan yang mereka ketahui di PT Putri Dewi Ayu. Salah satunya, ada bahasa dari Direktur PT Putri Dewi Ayu untuk upah karyawan, bukan dari PT Putri Dewi Ayu, melainkan dari pemerintah, sedangkan perusahaan tersebut adalah perusahaan mikro. Terakhir saya berkomunikasi sama Bu Yanti, dia bilangnya PTK-nya salah semua. Terus katanya yang ngegaji kita itu pemerintah, bukan dari pihak PT Dewi Ayu. Itu kapan di waktu dia bicara, Bang? Itu saya bicara sama dia dari pihak WA, ada pesan suara dari dia. Oh gitu. Abang sudah berapa lama bekerja di PT PDA? Saya dari tanggal 24 Juni 24 Juni sampai dengan? sampai sekarang belum menerima gaji seperak pun. Sama sekali. Mereka alasannya selalu apa bilangnya? Ya, terakhir dia bilang katanya TTK-nya salah semua, jadi dia nggak bisa nyariin duit dari pemerintah. Oh gitu. Dengan perjanjian kontrak atau karyawan tetap? Perjanjian kontrak magang Oh gitu, magang. Di mana itu wilayahnya? di Tegal Panjang, Perumahan Karisma. Oh gitu. Jadi di waktu masuk perjanjiannya seperti apa itu awal-awalnya? Awal-awalnya katanya paling ntar bulan depan katanya pindah ke PT. Pindah ke PT. Iya, PT-nya dijanjiin yang di Delta Silicon 6. Itu produksinya apa ya? Kertas Kertas. HPS. Kata APS apa memang ada mesinnya yang seperti apa untuk pengolahan itu, untuk produksinya seperti apa itu? Kalau produksi yang di perumahan tuh kita cuma dikasih alatnya cuma gunting doang. Oh, Buat gunting. motongin kertas, sama kita nyortir kertas yang hitam putih sama yang berwarna. Dari jam berapa mulainya? Dari jam 8 sampai jam 3. Sampai jam 3. Iya, jam 1. Nah, setelah kejadian ini, Bang, ya, apa yang kalian upayakan untuk menuntut hak kalian? Yang penting ya gaji anak-anak itu pada keluar semua. Kita kan masuk ke sini nggak gratis. Kita juga ya buat nyokok itu hasil pinjam duit dari orang, ada yang dari pinjol. Berapa nominalnya? 3,6 Itu satu orang? satu orang, perjanjian dari kontraknya. Untuk masuk PT tersebut? Iya. Untuk harapan kedepannya seperti apa ini, Bang? Ya, harapan saya sih yang penting mah gaji keluar dan uang ADM juga keluar. Oh itu dengan abang siapa ini? Rian. Maria. Iya. Gitu. Jadi harapannya untuk agar perusahaan bisa untuk membayar Ya, ya. membayar hak kami lah sebagai pekerja. Kami kan kerja di situ juga pakai ongkos buat makan. Menurut Kepala Pengawas Penyidik Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat, jelas PT Putri Dewi Ayu sangat menyalahi aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dari kerja PT Putri Ayu, kemudian benar apa yang disampaikan kepada pemerintah khususnya Dinas Tenaga Kerja yang minta atensi ke Provinsi Jawa Barat. Kami dari bidang pengawasan Provinsi Jawa Barat menindaklanjuti itu. Kami benar menemukan bahwa Putri Ayu ini tidak melaksanakan undang-undang ketenaga kerjaan yang berlaku, yang seharusnya oleh setiap pengusaha yang sudah mempekerjakan 10 orang wajib taat dan tunduk terhadap aturan ketenaga kerjaan yang berlaku. Nah, kami temukan tadi kurang lebih 1010 sesuai dengan data yang ada, semua memang diberikan upahnya 3,6 di perjanjian. Namun perjanjiannya juga tidak jelas gitu ya, seperti itu. Kemudian teman-teman itu diberikan hanya 3.200.000 gitu ya, karena dipotong uang makan dan transport yang seharusnya di Kabupaten Bekasi itu ada
perda yang menyatakan perusahaan harus memberikan uang transport dan makan. Nah ini malah dipotong dari gaji pokok itu, kan itu. Namun kami melihat dari data dari perusahaan Putri Ayu itu ada NIB-nya itu kelas mikro gitu ya. Boleh untuk di bawah UMK, namun harus ada kesepakatan dengan teman-teman bekerja. Ini kan tidak ada kesepakatan itu gitu ya. Nah nanti kami akan melihat data itu secepatnya gitu ya, untuk kami tindak lanjuti ke selanjutnya gitu sesuai dengan kewenangan kami gitu. Nah kami juga tadi mendengar teman-teman keluh kesah itu ketika mau masuk ke Putri Ayu ini diminta uang administrasi dari 3 juta ya sampai dengan 10 juta, itu besar gitu ya, dikali 1010, berapa teman-teman bisa mengalihkan itu? Nah uang ini katakan diambil oleh calo. Nah calo ini ada koordinasi dengan pihak Putri Ayu katanya. Siapa? Nah itu langkahnya tugasnya adalah dari pihak teman-teman dari pihak kepolisian Kabupaten Bekasi gitu ya. Itu ranahnya itu. Namun kalau teman-teman katakan rekrutmennya LPK, saya akan melihat dulu LPK-nya LPK apa kan gitu. Nah apapun gitu penerimaan karyawan tidak boleh, di undang-undang tidak boleh ada namanya admin untuk masuk kerja, tidak boleh gitu. Hal ini sudah perusahaan telah melanggar aturan ketenagakerjaan. Maka kami ke depannya mungkin dalam waktu dekat kami akan koordinasi dulu dengan pimpinan langkah kita seperti apa. Paling tidak kami akan melakukan panggilan terhadap pemilik Putri Ayu ini. Legalitasnya seperti apa, Pak? Kenapa? Legalitasnya? Legalitasnya mungkin nanti saya akan panggil akte perusahaannya. Nanti kita panggil siapa yang pemilik di Putri Ayu ini gitu ya. Itu nanti kan akan kita panggil ke provinsi untuk seperti apa gitu ya, bagaimana pertanggungjawabannya terhadap ini semua gitu. Maka nanti terkait dengan uang admin yang sampai 10 juta nanti saya akan koordinasi dengan teman-teman dari pihak kepolisian Kabupaten Bekasi gitu ya. Dan saya sebagai penyidik pun nanti saya akan koordinasi dengan korwa saya yang ada di Polda gitu ya. Pak, ini yang tadi kerja itu udah berapa lama, Pak? Itu operasional perusahaan Putri Ayu ini mulai bulan Juni operasionalnya 2024, berarti baru 3 bulan ini ya, Juni, Juli, Agustus ini baru 3 bulan gitu ya. Nah ini makanya saya tadi koordinasi dengan teman-teman dari dinas, ini lokasi kerjanya kantornya pindah-pindah tempat gitu ya. Maka kami ketika akan melakukan panggilan pun kemana nih gitu. Nah itu saya minta teman-teman untuk bisa memberikan informasi ke saya gitu, kemana kami akan memanggil Ibu Yanti ini gitu ya, sebagai yang bertanggung jawab atas 1010 orang ini gitu. Diapain ini teman-teman saya gitu. Kalau katakan ini teman-teman 1010 dikali 3 punya anak istri gitu ya, dikali berapa itu dikali 3 kan gitu. Dari bulan Juni waktu itu sudah ada pelaporan nggak ke pengawasan di Kalau Senagar ke saya sendiri? baru kemarin, makanya karena ini 1010 saya langsung menindaklanjutinya, minta arahan pimpinan untuk segera ditindaklanjuti gitu, karena melihat jumlah karyawan 1010 gitu. PT ini bergerak di bidang apa sih, Pak? Nah tadi yang disampaikan oleh teman-teman itu semacam daur ulang gitu dari kertas ya, dari kertas gitu, semacam limbah lah. Cuma kan kita nggak bisa melihat seperti apa benar atau tidaknya kan gitu ya, karena kita nggak bisa melihat produksinya di mana, kita nggak paham gitu ya. Jadi harusnya kita langsung ke lapangannya gitu. Pak, ini kan perusahaan ini kan pertama di sini terus pindah-pindah. Ada imbauan untuk pemerintah desa atau kecamatan, Pak? Nah, saya Larangannya. harapkan dari teman-teman desa gitu ya, atau dari pihak kepolisian, atau paling tidak RT RW kan katanya ini di perumahan gitu ya. Paling tidak melaporkan ada kegiatan apapun kan gitu. Ya alhamdulillah ini bukan narkoba atau apalah kan gitu ya. Atau nanti tadi yang disampaikan ada kan pelecehan gitu ya. Jangan sampai seperti itulah kan gitu. Harapan kita RT RW gitu ya, kemudian dari pihak desa, kecamatan itu bisa memantau kondisi ada di lapangan gitu ya, jangan sampai kecolongan seperti ini gitu. Kira-kira untuk pemanggilan Nggak, Pak, karena untuk selama ini informasi yang kami dapat bahwa perjalanan PT PDI ini masih merekrutmen orang-orang untuk masuk di perusahaan ini, Pak. Nah makanya kami hal itu tidak paham gitu ya, Dinas Tenaga Kerja pun tidak paham gitu ya. Dari bidang penempatan pun tadi Pak Arman ada ke sini ke kabitnya gitu, tidak paham bahwa ada PT di situ gitu. Bagaimana kami tindak lanjutnya itu gitu. Kami pun dari pengawasan ketenagakerjaan gitu ya, tidak paham ada PT itu gitu, karena mungkin baru kali ya gitu ya, dari bulan Juni kan gitu, belum lama. ini dari pihak desa sendiri tidak ada melaporkan ke Disnaker atau Itu ke ini? makanya dari hal ini sampai ke provinsi, saya dari Jawa Barat gitu, ada laporan dari desa gitu ya, dari pihak kepolisian ke Dinas Tenaga Kerja, baru ke saya ke provinsi gitu. Jadi berjenjang lah kata gitu. Jadi saya sampaikan ke teman-teman yang ada di desa, di camat, pak camat, kepala desa gitu ya. Terima kasih gitu, kita sudah koordinasi seperti ini gitu. Harapan kita
1010 ini bisa seperti apa nih gitu ya ke depannya gitu. Biar ada kejelasan gitu. Seperti itu ya. Mungkin itu teman-teman ya. Oke, terima kasih. Untuk tindakan selanjutnya, Binwasnaker Jawa Barat akan melakukan pemanggilan kepada Direktur PT Putri Dewi Ayu supaya ada penyelesaian terhadap para karyawan. Dan apabila ada unsur pidananya, Kepolisian Sektor Cibarusar siap melayani dan mengawal sampai ke Polres Metro Bekasi maupun Polda Metro Jaya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Adiku Saputra TV 3 Nasional melaporkan.